Yang literally dead. Iya. Bagus gue gitu. Jadi paling sekarang nyolong ya di mall, Mission Impossible ini Pak. Kayaknya udah nggak nyolong di pabrik tuh udah nggak zaman sekarang Pak. Kenapa? Udah nggak bisa sekarang? Udah nggak bisa kayaknya Pak. Berarti kalau masih ada yang bilang nyolong dari pabrik itu masih bisa, nggak nonton konten kita, ya kan? Nah, tapi berarti maling sekarang tuh udah tahu kalau nyari barang itu harusnya dari Toko resmi. itu dia. Bukan di thrift, Bukan lagi di bal-balan kayak gitu, bukan Apalagi- di toko-toko yang nggak jelas. iya, apalagi yang ngaku-ngaku ini kolongan pabrik. Wah, cermat ini sampai berapa ini? 50.000 US dollar, men. Berapa nanti? Ya berarti mungkin sekitar 700 jutaan lebih. Anjir, dia nyolongnya sendirian. Ada timnya dong. Ada timnya. Iya. Gila sih. Yang KW aja ada timnya, masa nyolong kayak gini nggak punya tim? Ada berita apa lagi, Pak? Kita lanjut. Ngeri sih ini. Yang kedua, Gen Z is now calling the Nike Air Force One a dead shoe. Kata yang pakai 530 Sama ya benar. sama 2002 R. Itu kan Decius. Ini dead shoes-nya by standar apa nih? Dan lagian yang bilang Gen Z kan. Iya. Mungkin kita udah dibilangnya Oh, tapi bapaknya Gen Z memang Lah, pakai. benar. Bener sih. Benar. Bener sih. Oh, benar. Bapaknya Gen Z sekarang pakai Air Force One. iya benar. Berarti dead shoe-nya yang literally dead. Iya. Babe gue gitu. Oh, itu dia. Babe gue pakainya Air Force One. Bapak gua pakainya Essex, Bapak NB gue. kan. Benar. Nah, Bapak dia. pakainya Air Force One sama Jordan. Iya. Wah, ini Jordan jadi Jordan One ya? Iya, Jadi iya, dead shoe iya. ya? Apa lagi nih? Ada komen apa lagi nih? Bukan benar 530. Iya. Zaman kita tuh pasti 530 masuknya ke dead shoe. Iya, itu dia. Why do I always confuse Gen Z with Gen Alpha? Oh, Ngomong sama Gen Z. iya. Gen Alpha pasti manggil bapaknya pakai ini Air Force One. Wah, Pasti bentar. itu. Kalau Gen Alpha berarti yang pakai kanki juga dead shoe ya? Iya Ya, juga. Kompas dead shoe ya? Coba komen di bawah. Coba komen di bawah. Kompas is new dead shoes. Betul. Ini untuk brand lokal. Iya. Nah, ini tapi ada yang lebih menarik lagi, Pak. Kalau sekarang nih, Pak. Buat lo yang masih jijik dengan thrifting, lo lihat di belakang gua. Mereka pakai sendok bekas berapa juta orang. Dan mereka Oh, jijik. dia ini mengkomparisasi thrift itu menjijikan ya. Tapi dibandingin sama sendok. Iya, emang baju thrift dari stainless steel tuh kata Dari Jack stainless Mo. steel. Iya juga ya, bener ya. Iya juga. Nah, tapi rata-ratanya masuk akal. Iya. Masuk akal gitu. Kalau di otak gue nggak masuk. Soalnya beberapa tahun yang lalu nih Pak, ini pernah ada beritanya nih dari mana nih? Nah, dari Tribun salah satunya. Terus dulu juga Trans TV pernah bikin investigasi. Soal baju thrift. Iya, dan di situ ditemukan 216.000 koloni bakteri per gram dalam celana impor bekas. Per gramnya 216 ribu. Per gram. Celana itu berapa gram? Wah, anjir. Boom. Dalam sampel 25 baju dan celana bekas dari Pasar Senen. Tuh yang diserang sama Pak Purbaya kemarin tuh kan. Nah, Kalau ada yang pernah apa-apa, saya akan blacklist, nggak boleh impor orang lagi. berarti udah bener Pak Purbaya nutup ya? Ya udah bener dong. Yang ditutup Masa- bukan pasarnya kok. Iya kan Nah, kita impor termasuk bakterinya coba. Wah, gila sih. Luar biasa tuh. Tapi di sini juga dibilangin kalau pakaian bekas itu harusnya dicuci, direndam menggunakan air panas hingga 100 derajat Celcius untuk mematikan kuman dan bakteri. 100 derajat Celcius udah lumer nggak sih? Air mendidih, Pak. Organ ini. Sekarang sambamu dari trip itu kita masukin ke air mendidih. Jadi apa itu? Jadi sini. Jadi mateng. Jadi matang, masuk akal? Masuk. Akal, ya kan? Coba dianalogiin, kalau stainless steel dipanasin dengan suhu panas sampai 100 derajat, Nah. gak apa-apa, gak apa-apa. stainless steel. Iya. Makanya di resto-resto itu kan ada mesin cuci piringnya khusus, itu Betul. suhunya tinggi untuk Betul. mensterilkan gitu. Coba berpikir pakai logika. Nah, makanya beliau berpikir bakal di beda netizen. Semoga terang. Namanya semoga terang. Semoga terang. Ya, Mencerahkan setuju ya. sih. Setuju sih gue. Kok mana kontennya hilang? Mundur lagi. Mundur. Ini mundur. Nah. Kita lihat lagi ada komen-komen apa. Beliau pikir Iya. bakal dibela netizen. Loh, Iya juga ya. baru berpikir analoginya mind blowing. Iya. Mind blowing lah kalau daripada. Iya. Iya.
Karena ini namanya cocok logi. Bukan nih. Ini bukan analogi. Dan ini yang paling menarik nih, kata Kak Dandi ya, itu yang pernah kena penyakit kulit pakai baju thrift gimana bang? Oh, yang nggak dikontenin lah. Iya dong, bener. Ada dong di TikTok. Oh pasti ada karena ya itu tadi kan pas dicuci dibersihin belum tentu itu kuman semuanya mati meskipun direbus dalam suhu 100 derajat Celcius. Betul. Nah sekarang bayangkan berapa kuman yang masih survive terus dipakai di badan, bisa jadi itu kuman berkembang biak lagi. Apalagi nih ya si baju-baju thrift itu kan banyak sumber-sumbernya nggak jelas. Makanya lo suka nemu nggak yang suka bau? Udah Itu. dicuci berapa kali pun dibawa ke laundry masih bau. Nah, itu mau ngomong apa? Apalagi yang bekas mayat. Belum tahu ya, kita pernah ngantenin tuh. Iya. Mind blowing sih analoginya sih. Nah, tapi menurut gua ada satu berita lagi yang lebih mind blowing sih, Pak. Apa nih? Apa? Nah, ini lagi rame banget bulan kemarin nih ya. Nah, ini kan kemarin ada S-Line. Nah, kalau yang ini shoe line nih kayaknya. Oh, S-Line-nya shoe line. Lo lihat ya, ada Itu sepatu banyak. sepatu segitu banyak, ada garis merah ditarik gitu ya. Nah, ini adalah instalasi seni di 798 Art Museum di Tiongkok. Oh, anjay. Nah, keren? Tunggu dulu sampai denger kata-kata netizen Tiongkoknya. Ini tuh sebenarnya apa? Ini sepatu dari orang-orang yang diduga kalau nggak mati misterius, hilang, jadi tumbal, atau semacam-macamnya gitu. Berarti ini sepatu orang yang udah meninggal lah intinya. Iya, Atau hilang ya? Iya, dicurigai seperti itu karena pinternya netizen itu cocok loginya berhasil. Tapi gue nggak tahu ya cocok logi atau enggak karena dicari-cari nih ada foto si A, si B, si C pakai sepatu dicari loh ternyata Fotonya ada ada nih. di sini. Iya, ada biksu nih salah satunya. Dia meninggal, terus meninggalnya nggak wajar masih muda. Dicari fotonya ada sepatu yang mirip sama sepatunya dia di sini. Belum lagi banyak korban-korban yang lain. Ntar biksunya dari Tiongkok juga nggak? Ya iya dong. Oh. Maksudnya banyak loh, bukan 1-2 orang aja. Ya kemudian dicocok login sama netizen itu ada di sini. Tahu nggak yang lebih mind blowing apa Pak? Ini museumnya ternyata menyimpan misteri. Karena di museum ini ada ini nih. Oh, anjir. Diapain itu dikulitin? Enggak, ini badan orang diawetin terus ditaruh di museum. Oh, kasihan banget. Dalam berbagai bentuk pose, ya kayak gini kan, ada yang berdiri, ada yang lagi lari, ada yang dipotong-potong gitu. Kebayang nggak? Nah, ini apa kaitannya sama sepatu tadi? Katanya sepatu tadi itu milik orang-orang yang hilang atau meninggal, dan orang meninggalnya itu adalah orang-orang yang dipajang di museum ini. Dan kenapa ditaruh tali itu karena untuk mengikat arwahnya biar nggak kabur. Karena mereka digunakan sebagai tanda kutip tumbal. Ini jatuhnya kontrasepsi nggak sih? Iya. Konspirasi nggak sih? Ya. Ini konsepnya emang makam berjalan atau makam museum? Nah, ini dia yang mind blowing nih. Jadi gosipnya higher ups di Tiongkok sana itu tuh menjalankan ritual satanik. Iya, satanisme. Di Tiongkok? Iya. Dan ini Kayak adalah frame apa? apa preman pensiun? Bukan. Jadi mereka itu tuh korban-korban ini tuh ya jadi semacam tumbal. Kayak di Jawa tumbal proyek itu loh. Iya, tumbal proyek, ya, Cuman iya, ini iya. untuk kebutuhan tertentu, ya kan? Nah, si tumbalnya ini jiwanya itu nggak boleh masuk surga, makanya diikat katanya di tempat tertentu, makanya dijadiin instalasi kayak gini sekalian. Dimana salah satu korban terkenalnya namanya adalah Yu Menglong. Siapa itu memang? Nah, itu adalah artis di Tiongkok sana. Ya kita nggak ngikutin dong. Artisnya Soalnya sekelas siapa di Indonesia? gue nggak tahu persis sih. Soalnya kan kalau gue ngikutin China itu gue taunya barang impor ilegal dari sana. Ya kan barang-barang KW itu. Nah, itu dari mana tuh? Nah, itu gue ngikutin. Kalau ini artis Tiongkok gue nggak ngikutin. Dracin juga gue jarang nonton masalahnya. Wah, Dracin nggak nonton? Iya. Kacau. Iya, aduh. Oh, makanya mungkin Pak Purbaya itu sangat update sekali tentang barang-barang itu karena dia kan suka nonton Dracin. Berarti dia ngikutin industri Cina dong. Bener nggak? Beberapa bulan yang lalu meninggal tidak wajar katanya. Wah, nggak wajarnya Nggak wajar, jatuh lah dari balkon. Nah, cuman ada saksi mata katanya lagi ya, ini lihat dia disiksa dulu dan lain sebagainya sampai kemudian akhirnya jatuh. Setelah jatuh, koron katanya dikremasi. Tapi hebatnya netizen lagi nih,
datang tuh ke Body World Exhibit yang tadi ya di Yang si museum. Museum 78 itu. Nah, datanglah mereka ke sana, nemuin ada orang yang fisiknya mirip sekali, bukan orang, sorry, pajangan yang mirip sekali dengan fisiknya si artis tersebut. Boom. Dan bukan satu artis doang, ada banyak. Ada artis yang bertahun-tahun yang lalu tuh hilang karena hamil dari inilah salah satu petinggi misalnya. Ada yang tadi biksu yang gue cerita itu ada yang mirip juga. Dan ini sebenarnya bukan kejadian di China doang. Si pameran ini itu ada kontroversi di seluruh dunia. Salah satunya di Amrik juga ada seorang ibu ngeliat kok ini eksibitnya mirip sama anak gue. Badan anak gue yang meninggal kecelakaan apa kenapa gitu ya, karena salah satu kasus lah. Terus mirip, itu ada cerita-ceritanya. Men, Dev tahu nggak yang lebih mind blowing ini apa nih? Nah, kita lihat. Nah ini yang bisa gue cerita nih. Tuh, ini mukanya. Dan ini tuh salah satu eksibitnya. Kayak mirip ya. Tapi memang mirip banget sih. Tapi kan ini udah dikulitin, Pak. Iya. Nah, tau nggak yang lebih mind blowing kulitnya kemana? Memalukan masih berani bilang itu kulit B2. Nah, ini buat yang teman-teman yang tahu yang bisa baca ya, ini kan kontennya dari Tiongkok nih ya. Bener nggak ini? Soalnya dari beberapa sumber yang gue kumpulkan, ini tuh adalah part of exhibitnya yang diambil dari kulit-kulit manusia yang dijadikan pakaian. Tadi ada sepatu juga ya, ada topi, ada Pakai kulit manusia. iya. Jadi dari tadi dikulitin tuh, kulitnya dipindahin diambil jadi ini. Ini tuh kan warnanya krem coklat itu kan dari kulit orang kan? Ini kulit Ini- kalau dilepas, wah. Ini dari mana nih? Dari mana nih? Ini dari lokal. Oh, dari mana? Bukan dari kulit manusia? Bukan dong, ini bahannya adem banget tuh. Oh, ini bahannya katun? Bahannya kan tuh. Campuran ya? Oh, Dari mana? Dari mana nih? Ini campuran sama oli katanya. Serius ini dari mana? Dari mana? Ini dari HG. Di Human Greatness. Oke, tetangga sana ya depan ya. Nah, jadi bukan dari kulit orang guys, dan kalau kalian mau juga kita udah taruh linknya di atas. Oke, Tapi ini anjir kulit orang sih. men, ini kalau beneran akhirnya keungkap, ini jadi salah satu yang mind blowing banget. Kontroversi yang paling ngeri sih kalau menurut gue di bulan-bulan belakang. Ngeri banget bro anjir. Masa dijadiin pajangan, dijadiin pakaian gitu kan, udah gitu sepatu-sepatu yang creepy banget kayak begitu, mind blowing sekali. Makanya tahu nggak apa yang lebih mind blowing lagi? Baru aja nih beberapa hari yang lalu dihancurin instalasinya. Semua? Iya. Termasuk yang si Shula Iya itu? betul. Tuh sepatunya mirip dengan yang dipakai sama artis yang meninggal gak wajar tadi. Tuh semuanya ini nih, si instalasi-instalasi aneh ini dibongkar sekarang. Menglong anjir. Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Yang buat museum-museum gini isi otaknya apa? Nggak tahu. Oh, keren Itu kan? dipajang otaknya Ini kan. estetika. Meskipun di pengakuannya ya, badan-badan itu dari mana? Itu dari para terpidana mati. Loh berarti tetap manusia juga? Iya, tetap manusia juga, memang asli. Lah kirain gua anjir. Enggak, itu manusia asli. Dan ada yang ini loh, ada ibu hamil loh. sih? Yuk, ada ibu hamil loh. Gimana ceritanya ibu hamil jadi terpidana mati itu kayaknya udah nggak ini deh. Ngeri sih. Gimana menurut kalian guys? Wah ini gila. Untung nggak ada di Indonesia ya. Kalau ada di Indonesia ini langsung masuk, orang pada masuk nih, Ah. suruh panas.